Halo, selamat malam semuanya. Semoga dimanapun kita berada, kita tetap sehat-sehat, tetap dalam lindungan Tuhan. Teman-teman semua, kali ini saya akan bercerita kepada kalian semua, yaitu pengalaman tentang bagaimana mengobati orang yang digigit oleh binatang berbisa. Baik teman-teman, sebenarnya pengalaman ini sudah merupakan pengalaman keluarga sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan ini merupakan turun-temurun dari nenek moyang hingga orang tua saya sendiri, dan kemudian diturunkan dan diajarkan kepada saya sewaktu orang tua saya masih hidup. Teman-teman semua, hewan-hewan yang berbisa sering menjadi ancaman bahaya bagi para petani. Kalau di daerah kami ini sudah beberapa puluh tahun yang lalu, kalau ada orang terkena gigitan hewan berbisa, termasuk juga digigit anjing, pada umumnya selalu datang ke rumah ke orang tua saya. Tetapi sejak orang tua saya sudah tua, mulailah orang-orang datang ke saya, ke rumah kami, untuk meminta obat tersebut. Teman-teman semua, perlu saya sampaikan bahwa pengobatan ini adalah merupakan pengobatan tradisional, dan pada awalnya memang ada mantra-mantra yang dibacakan atau disebutkan pada saat kita membuat obat terkena gigitan hewan berbisa itu. Dari pengalaman yang saya alami, setiap saya membuat obat gigitan hewan yang berbisa, belum pernah ada yang mengatakan tidak sembuh, tetapi selalu sembuh. Berbagai macam hewan berbisa yang menggigit orang yang datang ke tempat saya, termasuk digigit ular kobra, lipan, kalajengking, dan juga hewan-hewan lainnya. Tidak jarang saya temukan orang yang datang ke rumah yang sudah sangat kritis. Bahkan ada yang sudah tidak bisa lagi datang ke rumah, tetapi saya harus pergi ke rumahnya. Ini sudah berlangsung beberapa puluh tahun yang lalu. Yang datang bukan hanya orang yang ada di kampung kami ini, tetapi dari kampung-kampung yang jauh juga. Kalau dihitung-hitung sudah ratusan yang datang ke tempat kita untuk minta diobati. Teman-teman semua, seperti yang saya katakan tadi, pengobatan ini adalah pengobatan tradisional dan juga pada awalnya adalah menggunakan mantra. Tetapi sedikit saya ceritakan, itu berlangsung beberapa puluh tahun saya lakoni, tetapi sejak tahun 2019, tepatnya bulan Juni, pada saat buruh kami yang paling kecil terserang penyakit dan akhirnya meninggal, sejak itulah
saya tidak mau lagi melayani orang yang meminta obat yang datang ke rumah. Dan mantra-mantra itu sejak saat itu sudah saya tanam dalam-dalam, artinya sudah saya buang dan tidak lagi saya praktekkan apabila ada orang yang datang meminta obat kepada saya. Tetapi setelah itu tetap banyak orang yang datang ke rumah, bukan hanya orang dekat di sekitar kampung ini, tetapi banyak juga, bahkan tidak terhitung jumlahnya, yang datang dari luar. Tetapi sudah banyak yang saya tolak dan saya katakan saya tidak lagi bisa mengobati yang seperti itu. Tetapi waktu tetap berlalu seiring dengan perjalanan waktu, orang-orang tetap datang ke rumah untuk meminta diobati, meminta obat seperti biasa saya lakukan dulu. Bahkan pernah mengatakan mereka tetap minta tolong agar saya obati, walaupun saya katakan saya tidak bisa lagi dan tidak mampu lagi untuk mengobati orang yang digigit oleh hewan berbisa. Tapi mereka mengatakan biar didoakan saja pun kami sudah yakin bahwa anak kami ataupun orang yang dibawa ke rumah itu yang sakit itu akan sembuh. Kemudian merasa sangat terpaksa dan tidak ada lagi alasan yang lain, saya berdoa kepada Tuhan dan akhirnya yang sakit itu pun sembuh. Orang-orang terus banyak berdatangan ke rumah apabila mereka digigit hewan berbisa ataupun digigit anjing. Mulai dari situlah saya mencoba tetap melayani mereka yang datang ke rumah, meminta saya untuk mengobati mereka, tetapi caranya sudah berbeda dari cara-cara yang dulu. Tetap saya pergunakan bahan-bahan dan ramuan yang biasa saya gunakan, tetapi sejak saat itu saya mengubah mantra itu menjadi doa kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan dan juga berdoa Salam Maria. Ternyata setiap orang yang saya obati sampai saat ini semuanya sembuh. Sejak saat itu saya berkesimpulan bukan mantra itulah yang membuat orang sembuh, tetapi memang kesimpulan yang saya buat bahwa bahan dan ramuan inilah yang memang menurut saya kandungannya adalah kandungan obat. Baik teman-teman, saya akan memberitahu kalian semua apa saja ramuannya. Siapa tahu di antara teman-teman ada yang terkena gigitan hewan berbisa apapun itu, dan termasuk gigitan anjing sebelum dibawa ke rumah sakit. Ini sangat membantu dan bisa Anda buktikan sendiri. Yang pertama, kita persiapkan pinang, buah pinang yang masih muda, yang masih banyak airnya. Tetapi saya tetap mempraktikkan seperti yang pernah disampaikan orang tua saya, yaitu harus mengambil dengan tangan, artinya memanjat buah pinang tersebut dan mengambil buahnya. Artinya
tidak dengan menggunakan besi. Pinang itu konon katanya tidak boleh terkena besi, dan itu tetap saya praktekkan. Kemudian yang kedua, kapur sirih. Kapur sirih secukupnya, kemudian pinang sekitar 3 sampai 5 buah. Kemudian pinang tersebut kita kupas dengan menggunakan tangan ataupun dengan menggunakan gigi, karena ini sampai saat ini masih saya hindari menggunakan pisau, karena itu memang merupakan pesan dari orang tua saya dulu. Saya tetap praktekkan dengan membuka pakai tangan ataupun pakai gigi. Kemudian kapur sirih yang sudah kita sediakan secukupnya, kita taruh di plastik ataupun di piring ataupun wadah, tempat di mana nanti kita satukan ramuan tersebut. Kemudian pinang yang sudah kita belah pakai gigi, kita kupas pakai tangan ataupun gigi, kita kunyah sampai lumat. Kemudian airnya langsung kita masukkan ke wadah yang sudah kita siapkan tadi, di mana kapur sudah berada di sana. Kita buang air ludah kita, termasuk juga pinang yang sudah kita kunyah tadi sampai lumat, semuanya kita buat di dalam wadah tersebut. Setelah itu kita campur pinang yang sudah kita kunyah tadi dan juga kapur sirih di dalamnya, kita satukan jadi satu pakai jari sampai betul-betul menyatu. Setelah itu, setelah kapur sirih dan pinang tadi menyatu, kemudian kita oleskan dengan menggunakan jari, dan saya tetap mempraktikkan dengan menggunakan jari tengah. Kita colek, kemudian kita taruh, oleskan di tempat gigitan dari binatang berbisa tadi sampai tertutup semuanya gigitannya. Tetapi saya tetap mempraktikkan dengan mengoleskan tetap ke bawah, tidak bolak-balik, tetapi tetap mengarah ke bawah. Kemudian ulang lagi mengarah ke bawah, ambil lagi, kemudian kita oleskan lagi sampai tertutup semuanya. Dan setelah itu kita tiup semua yang sudah kita oleskan tadi obatnya, kita tiup dari atas menuju ke bawah. Ini tetap saya praktekkan seperti yang dipesankan oleh orang tua saya dulu. Tetapi memang logikanya, kalau kita tiup, maka obat yang sudah kita oleskan tadi akan cepat kering. Nah, memang logikanya kapur sirih dan juga pinang itu ada kandungan obat. Mungkin lebih jelasnya apa saja kandungan dari kapur sirih dan juga pinang bisa kita searching di Google. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Selamat mencoba, dan silakan berdoa dengan keyakinan kalian. Yakinlah pasti sembuh. Seperti pengalaman saya, walaupun mantra sudah saya ganti dengan doa kepada Tuhan, dan saya sesuai dengan agama saya, agama Katolik, saya berdoa Salam Maria, dan sampai saat ini semua yang saya kasih obat dengan ramuan yang tadi semuanya sembuh.